Oke, salam sukses buat teman-teman semua. Video kali ini saya akan coba bahas ya, gimana caranya kita membuat atau mengetahui garis support dan resisten. Nah, di sini kita belajar ya, kita belajar teorinya dulu, kemudian apa saja yang harus dipertimbangkan antara support dan resisten, dan kita coba nanti praktek penentuannya seperti apa. Nah, tapi sebelum itu silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya dapat pemberitaan dan ilmu trading terbaru dari saya. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Dan di sini kita coba belajar ya, gimana caranya kita mengetahui nih titik support dan resisten. Titik support resisten itu apa? Kita coba cek dulu seperti ini. Jadi teman-teman harus paham dulu bahwa ketika mau trading, teman-teman harus tahu dulu titik support itu apa, titik resisten itu apa, dan penerapannya apa, dan apa saja yang dipertimbangkan ketika teman-teman trading menggunakan sistem garis support dan resisten. Oke. Nah, yang pertama yang teman-teman harus pahami dulu, support itu apa sih sebenarnya? Nah, support itu sebenarnya kita coba lihat di sini ya, pengertian titik support. Support itu adalah zona atau level di mana terdapat kecenderungan harga untuk kembali naik. Jadi kecenderungan dari para pembeli yang sudah banyak ya kan, yang lebih banyak ya daripada para penjual, atau demand lebih banyak dari supply. Nah, titik support juga ini bisa disebut level di mana titik tersebut itu akan menghambat harga akan turun lebih dalam. Karena di titik support itu sendiri ada titik jenuh pembelian di situ. Ya, itu yang perlu teman-teman paham dulu terkait tentang pengertian titik support. Nah, titik support itu seperti apa sih? Kita coba lihat di sini ya. Nah, support line itu seperti ini. Jadi ketika ada harga jenuh di bawah, posisi di area sini itu di situ ada harga jenuh. Nah, itulah titik support. Jadi ketika dia mantul nyentuh titik support, dia naik lagi ke atas, kemudian dia turun lagi, mantul lagi sampai ke titik support, kemudian dia akan kembali lagi ke atas. Itu titik support. Jadi kecenderungannya dia akan ada pantulan di setiap titik support. Kemudian ini titik support berdasarkan pantulannya. Kemudian juga ada juga titik support yang bisa kita tentukan berdasarkan trendline. Seperti ini contohnya. Nah, jadi ketika tren sedang naik, ya, di situ juga ada pantulan. Jadi ketika setiap ada retracement itu di situ, retracement itu koreksi ya. Jadi ketika ada koreksi, di situ akan terbentuk titik support berdasarkan trendline. Nah, kemudian kita juga harus paham juga pengertian resisten itu apa sebelum kita melakukan trading. Jadi kita pahami di sini dulu terkait definisi resisten. Nah, resisten itu sendiri adalah zona atau level di mana terdapat kecenderungan harga untuk kembali turun. Jadi karena kecenderungan dari pembeli, dari para penjual yang lebih banyak dibanding para pembeli. Nah, atau supply-nya lebih banyak daripada demand. Nah, resisten juga bisa kita lihat bahwa di situ ada kecenderungan level di mana garis resisten nanti itu akan menghambat kenaikan harga. Jadi ketika menyentuh titik resistennya atau menyentuh garis resistennya nanti, itu harga kemungkinan besar akan kembali turun karena di situ ada titik jenuh ya kan pembelian, kemudian di situ membuat harganya kembali jatuh lagi, lebih turun lagi kalau misalnya tidak bisa menembus titik resistennya itu sendiri. Nah, yang perlu teman-teman tahu, titik resisten itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, titik resisten itu seperti itu ya. Jadi posisinya ada di setiap atas ya kan, di bagian atas. Jadi ada kecenderungan ketika dia menyentuh titik resistennya, dia akan turun lebih dalam, turun lagi, kemudian touch lagi ke titik resistennya, dia akan turun lagi. Nah, ini resisten berdasarkan pantulan. Kemudian juga ada resisten berdasarkan trendline lagi. Kalau misalnya posisi sedang naik, dia menyentuh titik resistennya, nanti kita akan coba lihat bahwa di situ ada resisten based on trendline. Jadi nanti kita cek di praktek resisten based on trendline itu seperti apa sih. Kemudian ada hal yang teman-teman harus pertimbangkan ketika teman-teman mau trading, harus dipertimbangkan terkait titik support dan resisten itu apa. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ketika teman-teman menentukan titik support dan resisten ketika mau trading, posisi titik support dan resisten ini menentukan kondisi pasar. Jadi kapan teman-teman posisi pasarnya sedang di bawah dan kapan posisi pasar sedang di atas. Jadi teman-teman kapan entry dan kapan di situ ngejual. Nah, ini yang perlu teman-teman lihat bahwa di sini ada titik support line-nya. Nah, ketika posisi titik support ini apa sih yang dipertimbangkan di titik support? Nah, coba teman-teman lihat di sini.
bahwa ketika kita membeli di titik support, resiko kita dalam trading itu kecil. Namun ketika kita menjual di titik support, itu sama aja dengan kita cut loss ya. Jadi resikonya juga kecil ketika kita menjual di titik support. Kemudian yang perlu dilihat lagi bahwa di sini adalah titik resisten. Apa yang dipertimbangkan di titik resisten? Nah, teman-teman lihat di sini bahwa ketika teman-teman membeli di titik resisten itu adalah sesuatu yang high risk, karena ketika teman-teman beli di titik resisten akan kemungkinan besar dia bisa turun atau bisa tembus ke atas. Kalau misalnya tembus ke atas, teman-teman alhamdulillah aman. Tapi kalau misalnya teman-teman beli di titik resisten tiba-tiba harga kembali turun, nah itu yang menyebabkan teman-teman nyangkut di atas. Jadi belilah posisinya selalu di titik support, jangan di titik resisten. Kemudian ketika teman-teman menjual di titik resisten, itu berarti teman-teman sudah take profit. Seperti itu untuk penjelasan secara teori. Kemudian kita coba lanjut ke praktek ya, gimana caranya kita membuat titik support dan resisten di grafik yang kita akan coba praktekkan. Oke, kemudian di sini kita lanjut ke praktek ya, gimana caranya kita praktek membuat garis support dan resisten. Nah, kita coba praktek di chartnya Bitcoin USDT ya. Nah, sini kita coba cek dulu titik support itu apa, titik resisten itu apa tadi. Nah, untuk pertama ketika kita mau menentukan titik support dan resisten, kita harus tentuin dulu mana titik posisi supportnya dan mana titik resistennya. Nah, titik support itu titik yang selalu membentuk huruf V seperti ini. Ini adalah titik support. Sedangkan titik resisten itu adalah titik yang selalu membentuk huruf A. Seperti ini. Ini kita udah bisa lihat bahwa ini adalah titik support dan resisten kita. Nah, kemudian bagaimana terus kita membuat garis support dan resistennya? Kita cuma tinggal tarik garis saja ya. Jadi karena kita sudah tahu nih titik V seperti apa, titik A seperti apa, kita juga tinggal tarik garis saja di titik-titik tersebut. Kita tinggal tarik garis seperti ini. Ini misalnya kita ambil posisi titik support untuk area sini. Nah, ini kita ambil titik supportnya seperti ini. Ini adalah titik support untuk chartnya Bitcoin ya. Kita lihat dulu extendnya seperti apa. Kita kecilin supaya tidak terlalu tebal. Nah, ini area supportnya ya. Kemudian juga kita juga bisa tarik lagi. Ada lagi nggak sih area supportnya di sini? Ada kan di sini teman-teman mungkin bingung karena ngelihatnya di sini banyak banget nih garisnya nih. Sebenarnya garis yang mana yang valid untuk garis V dan garis A-nya. Nah, di sini caranya gampang. Jadi teman-teman juga bisa ketika kalau di trading view atau di chartnya Underdog bisa nanti pakai grafik line. Nah, grafik line ini di sini oh ternyata tadi nentuinnya kurang pas nih terhadap garis A. Kita tinggal geser aja ke atas. Oh, ini posisinya terkait garis A. Kemudian juga kalau misalnya kita tinggal mau bikin lagi garis supportnya, kita tinggal di sini ada support lagi nih ternyata. Kita tarik lagi terhadap garis yang sejajarnya dia. Nah, ini based on pantulan ya. Jadi di sini kita sudah bisa nemuin nih garis support dan garis resistennya. Nah, kemudian juga kita coba cek lagi karena kalau misalnya kita koreksi ya, di sini benar nggak sih adanya pantulan? Oh, di garis atas ini ya. Kita coba cek ternyata oh benar nih di area sini ada pantulan. Kemudian di area sini juga ada pantulan, di sini ada pantulan, di sini ada pantulan ya. Nah, ini berarti valid kita tentuin garis support dan resistennya. Supportnya ya. Kemudian kalau misalnya kita mau nentuin garis resistennya itu kan tadi garis yang membentuk huruf A ya. Nah, di sini kan yang membentuk huruf A nih. Huruf A membentuk huruf A ke sini kan. Nah, inilah titik resistennya. Jadi kita bedain warna ya. Resisten coba kita kasih warna merah seperti ini. Kemudian kita coba cari lagi garis resistennya yang membentuk huruf A tadi. Nah, di sini kita juga bisa bikin ini garis resisten yang membentuk huruf A. Jadi dengan grafik line ini teman-teman malah bisa lebih mudah nentuin titik support dan titik resistennya. Nah, jadi kalau misalnya masih bingung area mana yang bisa dijadikan titik support dan resisten, nah bisa menggunakan garis line. Jadi shadow-nya nggak akan kelihatan kalau teman-teman pakai garis line. Nah, kalau misalnya udah selesai, teman-teman bisa kembalikan lagi ke candlestick lagi. Nah, di sini seperti ini. Jadi kita sudah bisa kebentuk antara garis support dan garis resistennya based on pantulan, ya kan? Ini cara menentukan garis support dan resisten based on pantulannya. Nah, kemudian gimana caranya kita menentukan garis support based on trend line nih?
Nah, ini kita kalau untuk menentukan garis support based on trend line, ini kita coba kita cek dulu seperti ini ya. Kita perkecil time frame-nya. Nah, seperti ini. Di titik support tadi kita udah kebentuk titik supportnya, kemudian kita juga coba kejar ke titik resistennya udah ada ya kan. Titik supportnya juga udah kebentuk di sini. Nah, di sini kan masih banyak juga nih titik support dan resisten sebenarnya yang mau kita bikin. Jadi kalau teman-teman masih mau bikin lagi titik support lagi seperti ini. Oh, nentuin chart Bitcoin kondisi sekarang. Ini dari titik A ke titik A nih. Titik V ke titik V, sorry. Nah, teman-teman bisa ngambil di sini. Oh, ini supportnya dia nih berarti. Nah, kan? Kemudian mau nyari resistennya lagi. Di sini ada, kita bisa tentuin resisten terdekatnya Bitcoin di mana. Karena ternyata di sini. Oh, di sini ada resistennya dia. Jadi Bitcoin harus nembusin dulu nih 9.300 untuk naik dia lebih tinggi. Seperti itu kira-kira ya. Nah, cara menentukan titik support dan resisten bisa pantulan. Kemudian kita cek lagi kalau misalnya kita mau based on trend line tadi. Nah, ini kita makin perbesar dulu. Ini. Nah, kita kan udah ada trend line nih. Kalau trend line 4 jam bisa, kita juga bisa ambil trend line 1 jam ya. Kalau misalnya kita mau cari titik resisten yang lebih dekat. Nah, di sini kita cuma tinggal tarik garis. Kalau kita mau ngambil titik resistennya based on trend line. Nah, trend line-nya seperti ini ya. Jadi dari titik atas ini saya tarik garis ke bawah ke titik sini. Ini trend line resistennya dia. Kita coba lihat lagi, kecilin extendnya kita hapus. Nah, jadi ini kita tarik garis ke bawah sini ya. Ini saya kasih warna supaya detail, sisanya saya kasih warna pink. Kemudian tebelnya saya agak tebelin supaya kelihatan. Nah, ini garis resistennya dia. Jadi ketika Bitcoin keluar dari garis resistennya dia, berarti dia sudah breakout. Dia akan naik lebih tinggi. Nah, kalau misalnya kita coba cek juga garis support berdasarkan trend line, garis support berdasarkan trend line itu kita bisa cek di sini. Nah, ini ya. Nah, ini garis support based on trend line-nya dia nih. Nah, kita bisa tarik seperti ini. Jadi kalau misalnya Bitcoin atau misalnya kita bisa tarik seperti ini. Jadi kita perkecil titik supportnya karena di sini ya, kita lihat. Nah, seperti ini juga bisa. Kita tarik garis ke sini. Nah, nanti jadi kalau posisinya dia keluar dari support trend line-nya, kemungkinan dia akan turun lebih dalam. Atau kalau misalnya dia breakout dari resisten trend line-nya, dia akan naik lebih tinggi. Seperti itu kira-kira penjelasan terkait support dan resisten based on pantulan dan based on trend line. Jadi teman-teman harus paham ketika teman-teman mau entry lah di posisi setelah breakout. Dan ketika teman-teman mau cut loss lah di posisi setelah dia keluar dari support trend line-nya. Seperti itu cara menentukan titik support dan resisten. Nah, semoga semua informasi ini bermanfaat ya buat teman-teman, membantu ketika teman-teman mau melakukan trading menggunakan titik support dan resisten. Terima kasih. Jika teman-teman mau join ke grup Telegram, silahkan masuk ke grup Telegram saya. Linknya ada di deskripsi. Yang kita di sana kita belajar bareng buat teman-teman yang mau belajar. Oke, terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam cuan.